Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Ayuningrum dengan NIM 190221086, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Islam Profesi Pemerintahan. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang karakter Nabi. Nah, yang akan saya bahas itu tentang amanah dengan judul adil. Kriteria pemimpin yang dianjurkan dalam agama Islam antara lain adil, amanah, memiliki integritas, bijaksana, menegakkan amar ma'ruf, dan mencegah hal yang mungkar. Dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberimu bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Selain itu, dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah juga mengingatkan pentingnya seorang pemimpin yang adil. Adapun ayat yang dimaksud yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika seseorang menjadi pemimpin, maka tirulah bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Beliaulah sosok pemimpin amanah yang mengedepankan nilai integritas, ucapan dan perbuatan beliau selaras. Tidak heran bahwa banyak pemimpin dunia mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat, sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Kata adil itu mengandung arti pertama meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan yang keliru menuju jalan yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, maka pakar agama Islam pada umumnya merumuskan menjadi 4 makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maksud persamaan di sini yaitu persamaan dalam hak. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, apabila kamu sekalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kamu sekalian harus memutuskan secara adil. Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini keadilan identik dengan kesesuaian atau proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa satu saja bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 57 yang artinya, dan Allah meninggikan langit dan Ia menegakkan neraca keadilan. Yang ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini yaitu kezoliman. Dan yang keempat, adil dinisbahkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistens, dan peroleh rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Sesuai dengan tatanan publik, semua aspek dari keadilan dari Allah yang Maha Kuasa yang kehendaknya tidak diujikan secara langsung pada komunitas orang-orang yang beriman, tapi melalui seorang nabi dan imam atau penguasa. Orang-orang beriman diperintahkan untuk menjalankan syariat dan mentaati para khalifah atau ulil amri yang diangkatnya selagi ia tetap konsisten dan konsekuen dalam menerapkan syariat Allah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kewajiban ulil amri atau khalifah sebagai pemegang otoritas politik yaitu menegakkan keadilan. Nah, firman Allah juga dalam surat Asy-Syadd ayat 26 yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan
perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kewajiban pemimpin untuk berbuat adil dari hak rakyat untuk mendapatkan keadilan itu memang sesuai dengan visi Islam tentang manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah dari nenek moyang yang sama. Mereka harus mendapatkan keadilan yang sama dalam pencaturan politik mereka. Ini yang harus mendapat perhatian serius oleh para penguasa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kualifikasi tertentu yang berkaitan dengan jabatan yang akan diembannya harus dikaitkan dengan kelayakan memegang amanat secara proporsional. Karena orang yang tidak mampu memegang amanat akan merugikan dirinya sendiri maupun orang banyak. Dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.